Jumpa kembali dengan channel kita. Pada kali ini kita akan berkunjung ke salah satu klub bela diri, yaitu Majalengka Fighting Club di daerah Desa Dayahwangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Ayo kita ke sana. Majalengka Fighting Club ini didirikan pada tahun 2016 yang didirikan oleh kedua mantan atlet, yaitu Tresna Wijaya dan Pupu Susilawati. Yang keduanya adalah mantan atlet bela diri wushu dan juga bela diri silat. Mereka pernah belajar bela diri dan mereka mendirikan Majalengka Fighting Club ini untuk anak-anak, remaja dan pemuda di sana agar menyalurkan minat bakatnya pada hal-hal yang positif. Materi ajar yang diajarkan di Majalengka Fighting Club yaitu bela diri wushu, pencak silat, muay thai, boxing, dan lain sebagainya. Selain pukulan tendangan, kuncian merupakan salah satu materi yang mereka ajarkan. Dan ini adalah suatu video di mana diajarkan materi langsung oleh suhu mereka, yaitu Dedi Sudrajat. Pasrah Fit. Teknik kuncian yaitu teknik menghentikan kesendian, ya. Mengunci adalah salah satu teknik bela diri yang dikuasai oleh seorang petarung, dan ini adalah menggambarkan latihan menendang target atau memperbaiki tendangan, di mana tendangan itu harus dipraktekkan dengan benar. Di sini Coach Tresna sebagai pelatih memperagakan teknik tendangan yang melatih anak didiknya agar memiliki tendangan yang benar, baik dan benar. Memiliki suatu tendangan yang benar adalah suatu hal kewajiban bagi seorang petarung. Oleh karena itu, latihan yang diulang-ulang terus-menerus adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan untuk mendapatkan suatu teknik yang bagus. Selain pengetahuan skill, juga keterampilan, ya, kemampuan mereka dalam bertarung pun harus dimiliki dari hasil latihan. Ya, tendangan-tendangan dipraktekkan, ini adalah middle kick atau tendangan sabit, ya, yang biasa dipraktekkan oleh anak-anak pada saat latihan. Ya, ini adalah salah satu contoh latihan tendangan menendang pada target. Yang terpenting dalam teknik tendangan ini adalah perkenaannya, ya, cara perkenaannya, dan juga posisi awal pada saat menendang. Itu adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, karena kalau suatu kebiasaan yang salah, maka kesana akan salah. Karena itu harus diperhatikan sekali teknik menendang yang benar, ya. Bentuknya, ya, bagian perkenaan itu sangat penting. Di sini diperlihatkan bagaimana perkenaan bagian kaki sasaran yang mengenai sasaran, ya. Bentuknya ini masih belum bagus, jadi memang butuh latihan memang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi materi selain pukulan tendangan, materi tendangan juga dilatih di klub bela diri ini, ya. Selain putri pun di sini bisa mengikuti latihan secara bersama. Materi yang diterapkan di Majalengka Fighting Club ini selain tendangan, pukulan, ya, bantingan, kuncian, ya, semua akan dilatih dan diajarkan oleh pelatih, ya, secara bertahap dan terprogram, dan diikuti juga dengan latihan fisik agar bisa mengikuti kejuaraan pertandingan kejuaraan bela diri yang diadakan. Ini adalah salah satu latihan footwork atau memukul pada punching pad, ya.
ini adalah satu kelas junior kelas ya, pra junior ya, bagaimana mempraktekkan pukulan, tendangan ya secara terprogram ya. Hal ini harus terlatih, ketepatan, akurasi pukulan, kecepatan dan ketepatannya harus betul-betul terkontrol dengan baik ya. Melatih pada sasaran punching pad ya, yang dipraktekkan oleh pelatih kita Tresna Wijaya ya. Ini sebelum mereka turun atau mencoba di sparring partner ataupun pertandingan, mereka harus terlatih pada punching pad untuk mempraktekkan ketepatan ya, bentuk ya, dan kecepatan ya pada punching pad ini sebelum mereka turun dalam arena pertandingan. Nah, untuk khusus kelas anak-anak mungkin itu lebih dilihat pada faktor bentuknya, bentuk, ketepatan ya, dan kekuatan mereka dalam daya tahan, seberapa lama mereka mampu bertahan saat melakukan pad walk ini ya. Ini adalah latihan punching pad yang dilakukan oleh atlet yang sudah lumayan senior ya, terlihat dari pukulan ya, ketepatannya sudah mulai tepat ya. Ketepatan pukulan, tendangan itu butuh kebiasaan ya. Jadi memukul pad itu adalah suatu hal yang sangat penting, melatih kecepatan dan ketepatan ya. Dalam latihan pad ini kita bisa mempraktekkan berbagai teknik ya yang dilatih dalam bentuk variasi dan kombinasi pukulan, tendangan ya. Sehingga di sini para pelatih bisa berkreasi ataupun menerapkan teknik-teknik yang akan terjadi di lapangan. Ini adalah suatu praktek teknik menendang. Dan juga pada saat melakukan latihan pad ini biasanya itu mengukur kemampuan daya tahan paru-parunya atau pernapasannya, seberapa kuat dia mampu bertahan. Biasanya kalau tidak terlatih akan cepat kelelahan atau keletihan ya. Jadi ini PU2 max-nya betul-betul ya diukur, karena apabila tidak terlatih maka akan kewalahan. Begitupun kalau di arena pertandingan, apabila di pad walk saja sudah kewalahan, apalagi dalam pertarungan akan bakal menjadi bulan-bulanan lawan. Oleh karena itu sebelum kita bertarung di arena pertandingan, kita harus mencoba dulu melawan punching pad ya. Di Majalengka Fighting Foot ini peralatannya masih terbatas, namun semangat motivasinya anak-anak dalam berlatih ini cukup tinggi. Mereka sangat tinggi walaupun dengan fasilitas adanya, namun mereka mampu meraih prestasi ya dengan cukup baik. Nah, jadi fasilitas tidak menjadi suatu kendala dalam berlatih. Tahu mungkin kedepannya ada pengurus yang ingin ya membina mereka, mudah-mudahan bisa tambah berkembang dan maju pesat untuk Majalengka Fighting Club ini. Pembinaan suatu kegiatan tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh perjuangan, butuh juga pengorbanan. Oleh karena itu mudah-mudahan kedepannya Majalengka Fighting Club bisa berkembang, maju ya. Mudah-mudahan ada sponsor ataupun donatur yang perhatian dengan mereka ini, dan semoga motivasi dan semangat anak-anaknya pun tetap terus memiliki motivasi yang cukup tinggi. Pembinaan pemuda adalah pembinaan yang sangat penting, karena suatu negara, kemajuan suatu negara tergantung generasi penerusnya. Apabila generasi pemudanya sudah rusak, maka
apa mau dikata kalau negara kedepannya itu akan juga sangat susah untuk maju. Oleh karena itu sangat penting pembinaan olahraga ataupun pembinaan remaja pemuda pada hal-hal yang positif. Jangan sampai mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif sehingga akan berdampak kepada kemajuan di lingkungannya ataupun akan berdampak juga pada suatu tatanan negara. Oleh karena itu mohon para pejabat menjadi suatu pemikiran bagi mereka bagaimana memikirkan tentang pembinaan-pembinaan para pemuda di daerah masing-masing. Semoga ini menjadi perhatian untuk Pak Bupati ataupun para pejabat di kepemerintahan. Semoga menjadi perhatian yang sangat paling penting untuk dipikirkan bersama. Ya, inilah adalah sparring partner ya yang dilakukan oleh anggota Majalengka Fighting Club. Sparring partner ini dilakukan ya untuk menguji seberapa tinggi mental mereka ataupun seberapa kuat kemampuan skill mereka yang telah dilatih selama mereka berlatih. Di sini mereka mempraktekkan pukulan, tendangan dengan terkontrol. Di sini dipraktekkan dengan peralatan yang seadanya ya, tanpa matras dan juga pelindung kepala dan pelindung kaki. Jadi betul-betul masih sedikit masih ya fasilitasnya belum lengkap, tapi semangat berlatihnya cukup tinggi ya. Di dalam sparring partner ini yang paling terpenting yaitu adalah pengalaman ya, pengalaman untuk mencoba, pengalaman untuk mencoba dan juga pengalaman untuk berusaha bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dilatih pada sparring partner ini. Nah, untuk memenangkan pertarungan, karena untuk memenangkan suatu pertarungan itu dibutuhkan pengalaman, dan pengalaman itu tidak bisa didapat tanpa dengan adanya mencoba. Oleh karena itu sparring partner adalah suatu hal yang penting untuk menerapkan teknik dan juga untuk mencoba sebelum menuju pertandingan. Ya, kita menuju ke eksistensi dari Majalengka Fighting Club ini dalam mengikuti berbagai pertandingan. Ini yang pertama adalah persiapan mereka sebelum bertanding mengikuti Wali Kota Cup yang diadakan di Kota Bandung kalau tidak salah ya. Work sebelum bertanding. Ini sangat penting dilakukan sebelum kita turun di arena. Jadi menguasai medan ya, merasakan medan itu sangat penting. Jadi beda rasanya saat berlatih di tempat latihan dengan berlatih di tempat arena pertandingan. Ini adalah untuk menguasai arena, merasakan ya rasanya matras, penguasaan lapangan dan penguasaan mental biar tidak grogi. Nah, karena ini sangat ditentukan sekali ya, kemenangan itu dari mental. Jangan sampai. Di sini juga adalah soft terapi atau soft terapi yaitu bagaimana kita bertempur secara halus. Jadi mengalahkan lawan sebelum kita bertanding. Jadi lawan itu ada dua hal yang positif, ada juga negatifnya. Kalau lawannya itu memang mentalnya kurang, bisa jadi itu lawannya bisa down. Namun kalau lawannya itu memang bagus, bisa-bisa tekniknya terbaca. Oleh karena itu tapi tergantung dari kemampuan si atlet atau tergantung dari atletnya saja ya. Lebih siap itu lebih bagus, jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih siap itu lebih bagus daripada tidak sama sekali akan grogi saat turun di arena. Semua teknik akan hilang ya, karena grogi, demam panggung ya, demam di lapangan. Ya, ini adalah eksistensi dari Majalengka Fighting Club dalam mengikuti Kejurprov Piala Menpora yang dari sudut merah yaitu Azriel Akbar ya. Pada suatu pertandingan itu hal yang terpenting adalah bukan menang atau kalahnya, namun semangat mereka untuk bertanding. Dan juga adalah
hasil dari pencapaian dari pembinaan yang telah dibina selama berapa jangka waktu yang telah diprogramkan. Oleh karena itu, menang atau kalah itu bukanlah tujuan, tapi pembinaan itu adalah tujuan yang paling utama. Oleh karena itu, pembina, pelatih, pengurus jangan berkecil hati kalau atletnya kalah. Namun pembinaan yang terus-menerus itu adalah yang sangat diharapkan. Di sini anak-anak betul-betul mereka mengeluarkan semangat dan tekniknya sehingga bisa membawa nama harum daerahnya masing-masing, dan generasi ke generasi akan terus berlanjut untuk menjalankan pembinaan kegiatan tersebut. Ya, ini adalah eksistensi Majalengka Fighting Club dalam mengikuti kejuaraan kickboxing yang dari sudut biru Agus Kurniawan. Kejuaraan kickboxing ini adalah suatu kejuaraan antar perguruan bela diri, di mana di dalam kejuaraan ini mempergunakan teknik pukulan dan tendangan. Dalam kejuaraan ini diikuti oleh berbagai macam perguruan bela diri dari berbagai macam aliran, dan mereka boleh menerapkan segala teknik bela diri yang digunakan dalam pukulan dan tendangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kickboxing. Majalengka Fighting Club dari beberapa pertandingan yang telah diikuti masih bisa tetap membawa nama harum daerahnya dan juga masih bisa tampil dengan cukup baik walaupun dengan fasilitas yang seadanya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ada donatur yang perhatian ataupun ada pengurus ya yang bisa membina lebih maju lagi dari Majalengka Fighting Club ini untuk terus bersaing dengan daerah yang lain di kancah pertandingan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menyimak videonya, dan juga kita doakan semoga Majalengka Fighting Club makin maju dan semakin eksis di dunia pertandingan. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan bergabung ke yang sekitaran daerah Majalengka, silakan bergabung di daerah Dayuhwangi, Desa Dayuhwangi ya, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang ada sekitaran Majalengka. Silakan bergabung. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih dan salam pendekar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.